Halo good people, kalau kamu itu terlalu bersinar, jangan kaget kalau justru kamu yang dipadamkan. Itu kalimat yang mungkin dulu kita anggap lebay gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya kita itu ngerasain sendiri dan kayaknya kita cocok untuk ngobrolin itu gitu. Tapi sebagai seseorang yang mungkin kita pernah hampir kehilangan karirnya gitu, pencapaian kita cuma karena satu hal, yaitu kita terlalu ingin terlihat hebat di depan atasan kita. Dan saya mau ngomongin itu. Oke? Dan mungkin dulu kita berpikir gitu, semakin bagus performa kita, semakin aman posisi kita. Ya, itu logika sederhananya. Tetapi perusahaan itu kan butuhnya orang yang kompeten ini. Atasan ya pasti bangga gitu kan. Kalau bawahannya itu unggul. Tapi realitanya teman-teman tidak sesederhana itu. Di dunia kerja bukan cuma soal kompetensi, ada ego dan ada status. Oke? Ada hierarki kekuasaan juga. Mungkin kita pernah gitu ya, ngerasain di fase di mana semua ide kita itu diterima sama tim kita. Target kita tercapai, bahkan beberapa kali klien itu lebih banyak gitu ya bertanya kepada kita daripada kepada manajer kita. Dan waktu itu kita merasa itu sebuah pencapaian gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang membuat atasan kita itu merasa terancam. Dan itu bukan cuma perasaan kamu saja. Ada penelitian dari Harvard Business School gitu ya yang menunjukkan bahwa atasan itu cenderung merasa tidak nyaman terhadap bawahan yang dianggap terlalu superior gitu atau mengancam status mereka. Lebih-lebih jika atasan kamu itu punya rasa insecure gitu terhadap kemampuan yang kamu miliki. Dan dalam studi tentang status trait, performa tinggi bawahan itu bisa memicu defensif, bukan apresiasi. Dan mungkin kita dulu tidak mengerti konsep itu. Mungkin kita cuma mikir kerja bagus sama dengan we got reward gitu. Padahal ada faktor psikologisnya yang tidak kelihatan. Yang mana seorang filsuf dari Italia, filsuf politik lah dia ini ya, Niccolo Machiavelli. Dia itu bilang gini dalam bukunya yang berjudul The Prince, jangan pernah membuat dirimu itu lebih menonjol dari penguasamu. Ya, oke. Intinya sederhana gitu. Dalam struktur sebuah kekuasaan gitu ya, hierarki, menjaga perasaan superioritas atasan kita itu bagian dari strategi bertahan hidup. Dan kita tahu itu terdengar seperti kayak manipulatif gitu ya. Tapi itu lebih realistis gitu. And the problem is banyak dari kita itu tumbuh dengan mindset meritokrasi. Kita percaya gitu, kerja keras dan kompetensi adalah segalanya gitu. Ya itu ideal. Tapi dalam dunia kerja juga ada sebuah sistem sosial. Dan sistem sosial itu selalu punya dinamika kekuasaan. Psikolog organisasi Adam Grant dalam beberapa risetnya gitu ya, dia itu menjelaskan bahwa performa tinggi tanpa kemampuan atau managing up seringkali berujung konflik gitu. Managing up itu bukan menjilat gitu ya, bukan cari muka. Itu merupakan sebuah kemampuan gitu mengelola hubungan dengan atasan kamu secara matang dan strategi, memakai strategi. Jadi kita belajar dengan cara yang pahit gitu. Dan mungkin waktu itu kamu presentasi proyek besar gitu ya. Kamu menjelaskan strategi baru yang lebih efisien dari metode lama yang selama dan semua orang di ruangan itu kelihatan impress gitu. Tapi kamu bisa lihat wajah atasan kamu berubah gitu. Dia diam dan setelah rapat selesai mulai ada jarak gitu ya.
Tugas-tugas penting pelan-pelan dialihkan, kamu tidak lagi diajak diskusi awalnya, informasi mulai telat gitu sampai kepada kamu, dan performa dirimu yang tadinya jadi kekuatan perlahan diposisikan sebagai ancaman stabilitas tim kamu. Dan menurut teori power distance dari Geert Hofstede gitu ya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, bawahan yang terlalu dominan atau terlalu vokal bisa dianggap tidak tahu tempat. Dan Indonesia, berdasarkan riset Hofstede ini tadi, itu merupakan negara dengan power distance yang cukup tinggi gitu ya. Ya artinya hierarki sangat dihargai gitu. Posisi itu sensitif. Ya, kita tidak bilang atau kita itu tidak harus pura-pura bodoh gitu ya, nggak harus goblok gitu. Bukan itu, tapi ada seni dalam menunjukkan kompetensi gitu. Dan kamu akhirnya sadar satu hal penting, tidak boleh mencuri spotlight atasan kamu. Oke? Kalau kamu punya ide bagus, libatkan atasan kamu sejak awal. Buat dia itu merasa kayak menjadi bagian dari solusi, bukan terlihat tertinggal oleh solusi. Dan itu kayaknya bukan teori kosong lagi deh dalam buku 48 Laws of Power gitu, karya Robert Greene. Hukum pertamanya jelas gitu ya. Never outshine the master gitu. Jangan membuat atasan terlihat lebih bodoh atau kurang kompeten dibanding kamu. Karena rasa malu itu ya, ancaman terhadap status bisa lebih kuat daripada rasa syukur atas kontribusi. Dan mungkin kamu merasakan itu. Waktu memulai mengubah pendekatan, situasinya nanti akan berubah pastinya. Ya, alih-alih langsung presentasi solusi final, kamu mulai diskusi dulu dengan atasan kamu. Kamu bilang, menurut saya Pak, ada opsi ini. Tapi saya pengen tahu pandangan Bapak atau Ibu terlebih dahulu. Ya, kamu memberikan ruang gitu ya dengan sengaja kepada mereka. Kamu biarkan dia menyempurnakan idenya gitu. Bahkan kalau sebenarnya ide yang kamu miliki itu sudah kamu rancang 80%, udah 80% gitu ya kan, tinggal ya, tapi hasilnya dia itu atasan kamu itu merasa dihargai. Dia merasa tetap memegang kontrol, dan ketika proyek yang kamu pegang itu berhasil, dia yang mempresentasikan di level direksi gitu. Dan anehnya itu ya, kamu akan tetap dapat pengakuan gitu, bahkan lebih aman dari sebelumnya. Karena yang berubah itu bukan kompetensi kamu, yang berubah adalah strategi kamu. Oke? Oke, bukti ilmiahnya juga ada tentang itu. Studi tentang leader identity trait ya, yang dipublikasikan dalam jurnal perilaku organisasi. Itu bilang kayak gini, bahwa ketika pemimpin itu merasa identitasnya sebagai pemimpin terancam oleh bawahannya yang sangat kompeten, kamu misalnya gitu, mereka akan cenderung melakukan tindakan defensif seperti mengurangi akses informasi atau membatasi peluang bawahan tersebut. Jadi kalau kamu merasa kayak tiba-tiba dijauhkan setelah performa kamu tadi naik gitu ya, up gitu, tiba-tiba mungkin itu bukan soal kualitas kerja kamu, bisa jadi itu soal psikologi kekuasaan. Ya, kamu harus belajar bahwa dunia kerja itu 50% skill, 50% politik. Oke. Dan politik di sini bukan intrik kotor, tapi kemampuan membaca dinamika manusia. Ya, jangan lebih hebat dari atasan kamu. Ya, bukan berarti kamu harus mengecilkan diri, tapi kamu harus pintar gitu ya. Kita itu harus pintar mengatur cahaya, bersinar tapi tidak menyilaukan. Buat atasan kamu itu merasa aman, karena atasan yang merasa aman akan melindungi kamu.
Tapi atasannya merasa terancam gitu ya, akan mencari cara untuk menyingkirkan kamu bahkan tanpa kamu sadari gitu. Dan kita harus sadar satu hal, terkadang masalahnya bukan di kita gitu. Terkadang kita memang punya alasan atau atasan yang insecure gitu. Kalau sudah kayak gitu gitu ya, punya atasan yang insecure, kamu punya dua opsi gitu. Adaptasi dengan strategi halus atau pindah ke lingkungan yang lebih sehat. Karena idealnya pemimpin yang matang itu justru merasa bangga gitu ya kalau bawahannya itu hebat. Dan dalam konsep servant leadership yang dipopulerkan oleh Robert T. Greenleaf itu ya, pemimpin sejati justru mengangkat dan mendorong pertumbuhan bawahannya. Ya, tapi realitanya tidak semua atasan adalah pemimpin yang matang. Itu kita realistis saja gitu ya kan. Kalau kamu sedang naik daun di kantor kamu, jangan cuma fokus upgrade skill gitu ya. Upgrade juga emotional intelligence. Belajar membaca ekspresi, nada suara, perubahan sikap. Ya, itu merupakan kayak sinyal gitu ya. Dan kamu harus ingat, tujuan kamu bukan menjadi paling pintar di ruangan. Tapi tujuan kamu adalah bertahan, berkembang, dan naik level. Kalau kamu pengen naik ke posisi atasan, ya kamu juga harus paham bagaimana rasanya berada di posisi mereka. Tanggung jawab besar, tekanan dari atas, ekspektasi tim yang dia kelola itu, yang dibawa. Ya terkadang ego itu muncul karena takut kehilangan sebuah kendali. Dan kamu tidak lagi melihat itu sebagai permainan siapa paling hebat. Kamu melihatnya sebagai permainan strategi. Oke. Dan mungkin ini yang paling penting ya. Jangan sampai ambisi kamu itu menghancurkan masa depan kamu sendiri. Karena di dunia nyata gitu ya, in real life, yang bertahan bukan selalu yang paling pintar. Nah, no, tapi yang paling cerdas membaca situasi. Tahu momen kapan dia harus berpikir, tapi ketika waktunya tiba, never think gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu merasa lebih kompeten dari atasan kamu, keep it gitu. Tahan dulu euforianya. Atur ritmenya gitu. Libatkan atasan kamu buat dia terlihat baik karena kehadiran kamu. Karena ketika atasan terlihat sukses dan kamu adalah bagian dari kesuksesan itu, kamu sedang membangun reputasi yang jauh lebih hebat dan lebih kuat. Dan percayalah gitu ya teman-teman, itu jauh lebih berbahaya dalam arti yang sangat positif gitu. Bukan karena kamu yang paling bersinar, tapi karena kamu tahu kapan harus meredup dan kapan harus menyala. Menyala abangku. Oke teman-temanku, semangat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amri Pitra. See you in next video.